Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, yang terhormat Bu Anda dan para hadirin semuanya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan kasus reformasi hukum, yaitu pelanggaran HAM oleh Myanmar terhadap etnis Rohingya. Sebelum kami mulai presentasi kami pada hari ini, eh, ada baiknya kami ingin memperkenalkan nama dari masing-masing anggota kami. Yang pertama yaitu saya, Igor Fikri Nyana. Yang kedua saya Frans Togap Morientes. Yang ketiga saya Jos Muhammad Imantoro. Yang keempat saya Muhammad Nokal Faiz. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke pendahuluan. Pendahuluan dari kasus tersebut yaitu hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa memandang perbedaan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, HAM mencakup berbagai aspek kehidupan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun telah diatur dalam hukum internasional, pelanggaran terhadap HAM terutama terhadap kelompok minoritas masih sering terjadi, termasuk diskriminasi, pembatasan kebebasan, dan kekerasan. Salah satu contohnya adalah konflik antara etnis Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya di Myanmar pada tahun 2012 yang menunjukkan lemahnya perlindungan HAM oleh aparat negara. Yang kedua, latar belakang. Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang mengalami penindasan sistematis di Myanmar, terutama di negara bagian Rakhine. Sejak abad ke-18, Rohingya telah menetap di wilayah. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 menjadi akar diskriminasi karena mencabut status kewarganegaraan Rohingya dan menjadikan mereka stateless. Sejak tahun 1978, mereka mengalami pengusiran berulang, dengan puncaknya pada tahun 2017 saat ratusan ribu orang melarikan diri ke Bangladesh akibat tindakan genosida oleh militer Myanmar. Penindasan ini telah dikategorikan sebagai kejahatan internasional, termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menyebabkan krisis kemanusiaan berkepanjangan dan penderitaan mendalam bagi etnis Rohingya. Lanjut pokok permasalahannya. Yang pertama, etnis Rohingya di Myanmar telah lama mengalami diskriminasi sistematis dan pelanggaran HAM berat, termasuk penolakan status kewarganegaraan, pengusiran paksa, serta kekerasan fisik dan seksual secara massal dan oleh aparat negara maupun kelompok mayoritas. Yang kedua, negara Myanmar telah gagal memberikan perlindungan hukum kepada Rohingya dan justru secara aktif menjadi pelaku kekerasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Yang ketiga, konflik antara etnis Rohingya dan Buddha Rakhine tidak hanya merupakan pertikaian horizontal, melainkan telah berkembang menjadi bentuk kejahatan internasional berupa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang keempat, pemerintah Myanmar menggunakan pendekatan yang represif terhadap Rohingya, seperti operasi militer penahanan massal, hingga pengusiran paksa, terutama pada operasi seperti Nagamin yang memicu eksodus ke Bangladesh. Yang kelima, tindakan Myanmar ini juga mengabaikan prinsip non-refoulement dalam hukum pengungsi internasional karena memaksa etnis Rohingya meninggalkan negara asal tanpa jaminan keselamatan. Yang keenam, meskipun komunitas internasional telah menyuarakan keprihatinan, belum ada langkah hukum tegas dari organisasi internasional seperti PBB untuk mengadili para pelaku kejahatan HAM terhadap etnis Rohingya. Yang ketujuh, model penyelesaian konflik dan pelanggaran HAM terhadap Rohingya memerlukan pendekatan hukum internasional pidana melalui mekanisme seperti International Criminal Court (ICC) serta dorongan diplomasi dari negara-negara ASEAN dan OKI. Yang kedelapan, penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM di Myanmar penting tidak hanya untuk keadilan bagi Rohingya, tetapi untuk menegakkan norma internasional terhadap kejahatan genosida diskriminasi rasial. Selanjutnya pembahasan 1 tentang pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Konflik etnis antara mayoritas Rakhine dan mayoritas Rohingya
di Myanmar telah berlangsung lama, menyebabkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pembakaran rumah, dan pencabutan kewarganegaraan bagi etnis Rohingya. Mereka mengalami diskriminasi yang mengakibatkan status stateless dan pembatasan terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk hak hidup. Kebijakan burmanisasi yang diterapkan oleh pemerintah Myanmar hanya mengakui agama Buddha sebagian dari identitas nasional, mengakibatkan keberadaan agama lain termasuk Islam yang dianut oleh etnis Rohingya. Akibat kebijakan ini, Rohingya yang sebelumnya terlibat dalam pemerintahan dicabut dari posisinya. Hak pendidikan dibatasi dan mereka hanya diizinkan memiliki maksimal 2 anak per keluarga. Selanjutnya, konflik ini mencapai puncaknya pada tahun 2012 ketika terjadi serangan terhadap etnis Rohingya oleh kelompok mayoritas Rakhine. Didorong oleh tuduhan terkait kasus kriminal, akibatnya ratusan orang Rohingya menjadi korban kekerasan. Ribuan rumah dibakar dan banyak yang ditangkap secara paksa. Dampak psikologisnya sangat besar, terutama bagi anak-anak yang tumbuh dalam kondisi ketidakamanan dan kesulitan mengakses pendidikan serta kehidupan yang layak. Banyak warga Rohingya memilih meninggalkan Myanmar untuk mencari perlindungan di negara lain seperti Bangladesh dan Indonesia. Namun sebagian tetap bertahan di Rakhine dengan harapan mempertahankan identitas dan wilayah yang mereka anggap sebagai tanah leluhur mereka. Meskipun kehidupan mereka terus terancam dan dibatasi oleh kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar, akses transportasi yang sulit juga menjadi kendala bagi mereka yang ingin mengungsi. Situasi ini terus mendapat perhatian dari komunitas internasional mengingat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap etnis Rohingya. Namun hingga kini solusi yang efektif untuk mengakhiri konflik ini dan memberikan perlindungan yang layak bagi mereka masih menjadi tantangan besar. Baik, selanjutnya di pembahasan 2 ini yaitu kita akan membahas hak asasi manusia dan tantangan perlindungannya dalam konteks internasional. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi dan telah dijamin oleh hukum internasional, seperti dalam Universal Declaration of Human Rights. Meskipun secara normatif perlindungan hak asasi manusia telah diatur, berbagai pelanggaran sering terjadi, terutama terhadap kelompok minoritas. Kemudian bentuk pelanggaran tersebut meliputi diskriminasi, pembatasan kebebasan, hingga kekerasan fisik. Kasus kekerasan terhadap Muslim Rohingya oleh etnis Buddha Rakhine di Myanmar pada tahun 2012 menjadi contoh nyata lemahnya penegakan hak asasi manusia, di mana aparat negara gagal bertindak melindungi korban. Masuk ke pembahasan ketiga, posisi dan upaya Indonesia dalam merespon krisis kemanusiaan Rohingya di tingkat regional dan internasional. Indonesia berperan aktif dalam menangani krisis Rohingya melalui diplomasi internasional dan kebijakan domestik. Secara internasional, Indonesia menjadi mediator antara Myanmar dan negara terkait, berhasil membuka akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine, serta mendorong isu Rohingya di forum seperti OIC dan ASEAN. Secara domestik, Indonesia menunjukkan komitmen melalui Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi termasuk pengungsi Rohingya. Indonesia juga membentuk aliansi regional dan bekerja sama dengan negara ASEAN serta Bangladesh untuk berbagi tanggung jawab dan mencari solusi jangka panjang bagi pengungsi Rohingya. Simpulan, konflik terhadap etnis Rohingya di Myanmar merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan berkepanjangan. Kebijakan diskriminatif, tindakan represif, dan pencabutan kewarganegaraan telah menghilangkan hak-hak dasar Rohingya, memaksa mereka untuk mencari perlindungan di negara lain. Myanmar memiliki kewajiban hukum internasional untuk melindungi hak asasi manusia warganya. Namun hingga kini belum ada langkah konkret yang untuk menghentikan kekerasan atau memberikan pemulihan bagi para korban. Dalam konteks diplomasi, Indonesia memainkan peran penting sebagai mediator dan fasilitator dialog, serta aktif mendorong tekanan internasional terhadap Myanmar melalui ASEAN dan organisasi internasional lainnya. Indonesia juga
dalam penanganan pengungsi Rohingya dengan memberikan perlindungan serta mengeluarkan kebijakan terkait pengungsi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.